Tapi rasa malu itu apakah ditepiskan saja atau gimana tuh? Karena kan banyak beberapa dari kita gengsi loh yang nggak pernah jualan, yang nggak biasa gitu. Iya. Makanya tadi saya bilang Bang, yang bisa ngerubah kita kan diri kita. Kita gengsi ya karena ada jadi mindset kita. Rubah aja mindsetnya. Kalau makanya tadi saya bilang gengsi, malu itu nggak akan bikin gua kenyang. Udah itu aja Bang. Blok sistemnya gua kayak gitu. Jadi untuk menangkal rasa gengsi, rasa malu, ya itu pola pikirnya. Kalau gua gengsi, kalau gua egois, gua nggak akan kenyang. Deh, simple. Penting untuk perut dulu deh, jangan untuk beli aset. Oke. Untuk menepis rasa malu tadi. Memang yang namanya berbisnis itu teman-teman ya kadang-kadang ya namanya rintangan, godaan, itu banyak hal-hal yang bikin kita tuh agak sedikit males gitu untuk bergerak lagi. Tapi ya mau nggak mau harus dijalanin aja Bang ya. Udah mulai berbisnis itu dari kapan sih Bang? Maksudnya minat untuk berbisnisnya itu keluar dari kapan? Karena dari SD. Dari SD? Dari SD. Jualan apa Bang waktu SD Bang? Saya dulu SD, kalau boleh cerita Bang ya. Saya di SD itu suka guntingin plastik, dibikin kecil-kecil, nanti ditarik, nanti kita kasih batasan untuk paku sama paku. Ketika ada yang sampai sini tarikannya, saya akan kasih permen. Oh gitu. Terus cara aneh kan? Berarti nggak ada pemasukan dong dari situ atau ada sejenis daftar registrasinya nih untuk bayar dulu? Ada, jadi seperti mereka bayar gitu Bang. Oke, terus bayar dulu. Bisa nggak nih? Jadi itu cuma triknya aja. Ujung-ujungnya sebenarnya jualan permen. Sebenarnya. Wah, ya. Ketika saya kuliah, jadi saya waktu itu SD itu paku sama paku gini Bang. Nanti kita guntingin plastiknya itu, mereka tarik dikit sampai penuh sampai segini, mereka akan dapat rewardnya itu permen. Iya. Gitu loh. Jadi kayak sebenarnya permennya yang dijual. Games tapi dapat duit gitu. Gitu. Terus zaman saya kuliah, saya jadi koordinator untuk ngejilid cover skripsi. Itu ngejilid sampai sekarang ngebikinin itu. Ayo. Ya. Jangan jadi bisnis ilegal itu tiba-tiba ngejilid terus sekalian ya ada bisa plus-plusnya nih. Jadi kan biasanya kalau teman-teman khususnya yang cewek-cewek kan pada malas tuh Bang ya, berat lah atau apa mereka. Jadi saya ngordinir nih berapa orang, hampir satu kelas, beberapa kelas. Saya koordinir untuk ngejilid, mengover. Misalkan waktu itu saya hargain 5.000 per jilid. Satu orang misalkan bisa 5 atau 4 jilid, berarti kan udah ketahuan tuh 25.000 di tahun 2009. Gitu. Oke. Berarti memang teman-teman kalau punya mental apapun untuk ngeduitin sesuatu dengan maksud yang baik ya, tapi ya jangan hal-hal yang ilegal gitu. Diterusin aja. Buktinya nih Bang Zul bisa sampai titik ini. Iya. Oke. Makanya saya bilang pertanyaan sebelumnya nih dari IG Live, langsung gue bacain aja. Ini dari mnur.kunchoro. Okay. Mau tanya, pernah nggak sih ragu-ragu dalam menjalani bisnisnya atau terkendala di modal? Nah, kalau misalnya pun iya, Bang Jul, nanganinnya itu gimana? Gini, kalau ragu-ragu, semua orang manusiawi Bang ya, kayak gitu, sikap ragu-ragu. Tapi kita harus riset, kita harus teliti dulu. Ini worth it nggak sih kita jalanin seperti ini? Jadi kalau saya juga jangan bunuh diri gitu loh. Kita harus pelajarin dulu bisnisnya yang kita pengen ini, dipelajarin dulu caranya gimana, baru kita terjun. Terkait masalah dana, saya yang paling nggak suka bicara dana. Artinya berapapun modalnya jalanin aja dulu. Misalkan contoh yang saya di sini ya di Milagros, saya berawal dari uang dulu waktu itu masih harga 350.000 Bang. Saya jual ecer per botol. Ada keuntungannya simpan, saya beli lagi 1 dus jadi 2 dus. Jadi biaya itu memang kendala, tapi jangan dijadiin kendala utama. Yang penting itu mau atau enggak ngejalaninnya. Percuma dana banyak tapi nggak ada niat, ya nggak jadi apa-apa. Oke. Ya, jadi disitulah titik kekuatannya teman-teman ya. Saya mau nyapa lagi juga nih, ada Laks Dewi, ada ide 7 juga mau bertanya gimana biar konsisten memulai berbisnisnya. Nah ini juga sekaligus kita menuju ke kesimpulan dan tips sebentar lagi ya. Gimana Bang biar konsisten berbisnis? Konsisten berbisnis, ya tadi saya bilang, yang simpelnya aja, kita butuh makan. Kalau kita nggak bisnis, ya kita nggak bisa makan. Satu itu. Yang kedua ya rasa malu itu ya
yang rasa malu, rasa gengsi kita hilangkan dengan cara tadi. Prinsip saya, gengsi gue, egois gue, ego gue nggak bikin gue kenyang. Jadi ngapain kita mempertahankan sesuatu yang nggak bikin perut kita kenyang? Karena kan ya manusia pokoknya makan kan. Kalau ketika perut nggak kenyang ya kita mau ngapain? Mending kita buang itu ego, kita buang rasa males, kita buang gengsi. Yang penting kita bisa makan. Simple aja mikirnya, gitu Bang. Oke. Teman-teman yang udah join di live IG-nya UMKMology malam ini, thank you banget. Dan kalau mau join gratis tentunya langsung aja di DM di UMKMology. Kita ada grup WhatsApp, kita juga nanti akan aktif di sosial media untuk bisa menjadi solutif dan memberikan tentunya artikel-artikel, bahasan-bahasan yang bisa menjawab dan membantu pertumbuhan dari bisnis teman-teman atau yang masih mindsetnya baru mau mulai berbisnis. Pokoknya saksikan terus aja, kita akan hadir hangout online bisnis. Udah tahu nih kayaknya bermasalah, kayak butuh bantuan. Nah, nanti juga akan kita datangkan praktisi-praktisi atau spesialis expertise yang bisa membantu langsung usaha kamu dari segi apapun yang kamu butuhkan. Tapi ditungguin dulu aja di sosial medianya UMKMology. Bang Zul, thank you banget kehadirannya malam hari ini. Terakhir banget, gue minta untuk bagian kesimpulannya ini adalah tips bagi mereka yang ingin menentukan, yang ingin memilih bisnis yang sesuai. Terserah Bang Zul, mau 1, 3 poin, 1000 poin, terserah. 3 poin lah. Paling standar 3 poin. Oke, baik teman-teman UMKMology, saran saya kalau yang mau berbisnis, pilih yang simple, yang nggak ngeberatin kita. Karena ketika kita berat, kita akan malas jalaninnya. Tapi kalau kita enjoy, kita rasa simple, jalanin. Nggak usah pilih-pilih terlalu ribet, saya bilang. Jalanin aja, pilih aja langsung, praktekin. Karena buat saya, berbisnis itu tidak ada di pikiran, tapi dia direalisasikan. Ketika nggak direalisasikan, kita nggak tahu itu bisnisnya itu berjalan atau enggak. Tapi kalau kita udah melangkah, udah jalanin, ternyata nggak berkembang, kita udah menang satu poin. Buat saya seperti itu Bang. Jadi jalanin aja dulu. Kalau ngejalanin, ini terakhir nih dari Laks Dewi, kasihan tahu-tahu udah nanya nih di ujung nih Bang. Ngatur waktu berjualannya gimana ini? Kegiatan lagi banyak banget Bang Jul gitu. Oke. Kalau bicara banyak, mungkin saya lebih banyak Bang ya. Saya jangan dibandingin dong. Ini siapa tahu pekerjaannya tuh nggak bisa ditinggal loh kayak ngurus anak. Iya. Oke. Buat siapa tadi Laksmi ya? Laks Buat Dewi. Mbak Laksmi ya. Ya kita misalkan ya menggunakan paruh waktu kita aja. Bisnisnya apa misalkan? Oke, memang tapi harus siap capek. Intinya itu. Misalkan Mbak Laksmi pengen jualan ya cuma nasi uduk pagi-pagi hari. Artinya kan Mbak Laksmi harus meluangkan waktu malam hari untuk masak. Pagi nyiapin, pagi berangkat kerja sambil jualan di kantor atau gimana. Intinya mau capek. Kalau nggak mau capek, jangan bisnis. Kalau saya gitu Bang. Buat teman-teman yang nggak mau capek, jangan bisnis. Karena nggak ada istilah bisnis itu nggak capek. Pasti capek. Capek banget malah. Tapi ketika capek kita terbayar, itu puas bukan main Bang. Siap. Oke, thank you banget Bang Zul pokoknya untuk waktunya. Terima kasih kehadirannya hari ini. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya mungkin soal restonya, mungkin soal bisnis ternaknya ya kalau gitu. Bang Zul, selamat malam. Terima kasih. Teman-teman yang udah hadir nonton UMKMology, terima kasih juga. Tonton terus pokoknya semua konten-kontennya. Semoga bisnis kamu juga terus berkembang. Dan see you on the next one. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bang Pari. Terima kasih.